Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 2 Dasar-Dasar Ilmu Kebumian ingin mempresentasikan mengenai proyek besar kami yang mengenai energi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu energi, sumber-sumbernya, manfaatnya, permasalahan yang disebabkan, dan transisi ke energi yang lebih baik. Dan anggota dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Nah, apa sih itu energi? Menurut KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi merupakan daya atau kekuatan yang memungkinkan manusia dan makhluk hidup melakukan aktivitas seperti bergerak, bernafas, berbicara, dan bekerja. Menurut hukum kekalahan energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya bisa berubah bentuk. Contoh dari energi ialah manusia memerlukan energi untuk beraktivitas dan kendaraan memerlukan energi untuk bergerak. Bagian ini kami akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk energi yang terdapat pada sistem bumi. Yang pertama yaitu ada energi cahaya yang biasa dihasilkan dari matahari dan juga lampu. Yang kedua ada energi panas atau energi kalor yang biasa dihasilkan dari api dan juga panas matahari. Yang ketiga ada energi listrik yang terdapat pada alat-alat elektronik. Yang keempat ada energi kimia yang terdapat pada makanan dan juga bahan bakar. Yang kelima ada energi bunyi yaitu dari speaker ataupun sonar, dan yang keenam yaitu energi gerak yang terdapat pada mobil yang sedang melaju ataupun kipas yang berputar. Sumber energi kita bagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan juga sumber energi terbarukan. Hal ini dibedakan berdasarkan persediaan di alam dan juga kemudahan untuk diperbarui. Lalu kita juga dapat melihat bahwa 1 meter kubik dari biogas itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Di antaranya itu adalah penerangan, memasak, mengganti bahan bakar, dan juga membangkit tenaga listrik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat energi dalam kehidupan. Nah, energi dalam kehidupan ini sebenarnya kan ada banyak banget contohnya, tapi saya hanya mencontohkan 5 contoh saja. Nah, yang pertama itu ada menyalakan lampu dan alat elektronik, yang kedua menggerakkan kendaraan dan mesin, kemudian yang ketiga itu ada menghangatkan ruangan memasak, yang keempat menyediakan tenaga untuk pertanian dan industri, dan yang kelima mendukung aktivitas dasar tubuh manusia. Nah, untuk persentase 80% yang ada di sebelah kanan ini itu menunjukkan ketergantungan kita terhadap energi yang ada di dunia ini. Jadi manusia itu sangat butuh banget energi. Selanjutnya, permasalahan energi global tahun 2005. Saat ini, dunia sedang menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama, harga energi naik dan pasokan terganggu akibat geopolitik dan krisis global. Krisis pasokan di Eropa mengaruhi stabilitas energi dunia. Akibatnya, negara berkembang paling terdampak yang menyebabkan kemiskinan energi. Ketergantungan pada energi fosil juga masih sangat tinggi, akibat transisi energi yang lambat karena biaya dan teknologi yang terbatas. Permasalahan energi dan perubahan iklim. Pertumbuhan listrik dan ekonomi di Indonesia itu tidak seimbang. Produksi listrik tumbuh sekitar 6% per tahun, sementara permintaannya naik 7% per tahun. Akibatnya, 70 juta orang belum mendapatkan akses listrik, menjadikan konsumsi listrik Indonesia terendah di Asia Timur. Ketergantungan pada batu bara juga meningkat, mendorong emisi gas rumah kaca hingga 3 kali lipat pada tahun 2030 jika tidak ada perubahan. Subsidi dan energi harga yang murah menyebabkan konsumsi yang boros, investasi yang terhambat, dan emisi yang meningkat. Energi terbarukan seperti panas bumi dan biomasa belum dikembangkan secara optimal, padahal potensinya sangat besar di Indonesia. Transisi menuju energi terbarukan. Energi terbarukan seperti matahari, angin, biomasa, dan juga panas bumi menjadi kunci dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Teknologi dan energi bersih dan pengolahan tersedia memungkinkan konversi energi yang efisien dan juga kompetitif. Manfaat penggunaan energi terbarukan sendiri ada seperti emisi gas rumah kaca yang menjadi lebih rendah dan polusi udara dan dampak lingkungan yang menjadi lebih kecil. Lalu ada juga tantangan implementasinya. Di Indonesia, investasi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia. Butuh percepatan juga regulasi dan dukungan fiskal. Diperlukan juga kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga akademisi untuk mempercepat transisi ke energi bersih agar masyarakat bisa menjadi lebih menghemat energi. Kesimpulannya, energi terbarukan adalah solusi berkelanjutan untuk masa depan, sementara energi fosil yang masih dominan memiliki dampak lingkungan yang serius. Energi memegang peran vital dalam pembangunan ekonomi dan kehidupan modern, namun kita masih menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada bahan bakar fosil, ketimpangan akses energi, dan juga perlunya transisi menuju energi bersih. Dan ada pula sumber-sumber yang kita pakai sebagai berikut. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.